Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu. Kali ini di video pembelajaran kali ini Bapak akan membawakan materi macam-macam makanan halal. Jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu mari berdoa. Ya, sudah tahu semua ya doa sebelum belajar. Ya, Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya ada kompetensi dasar, yakni menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan halal, dan menghindari makanan yang haram. Kemudian kompetensi dasar 3.1 memahami ketentuan makanan halal dan haram untuk dikonsumsi. Kompetensi dasar 4.1 meyakini klasifikasi makanan halal dan haram. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menganalisis macam-macam makanan halal menurut zatnya. 3.1.2 mengidentifikasi macam-macam makanan halal menurut cara perolehnya. 3.1.3 menyimpulkan macam-macam makanan halal. 4.1.1 mempresentasikan macam-macam makanan halal. Jadi materi pokok kali ini yakni pengertian makanan halal, selanjutnya macam-macam makanan halal menurut zatnya, dan macam-macam makanan halal menurut cara perolehnya. Ya anak-anakku sekalian, manfaat pembelajaran kali ini yang pertama, macam-macam makanan halal. Yang manfaatnya yang pertama, dapat mengetahui makanan yang bisa dimakan. Selanjutnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat yang ketiga adalah menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. Pengertian makanan halal, Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan Hadis tentang makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Selanjutnya, Anda sekalian perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada gambar anak-anak yang sedang makan. Jadi apakah yang dimakan oleh anak itu dalam Islam dibolehkan makan nasi dan ayam goreng? Nah, kemudian gambar yang kedua ada gambar seorang putri sedang memetik apel. Apa yang dipetik anak di atas? Bolehkah kita memakannya jika misalnya buah yang dipetik itu bukan milik kita? Kita masuk di macam-macam makanan yang halal. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya. Jadi makanan ditinjau dari jenis zatnya, akan layak dikonsumsi atau tidaknya, kita bisa mengetahui dari ciri-ciri makanan tersebut. Antara lain, pertama dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Kemudian selanjutnya, makanan halal menurut cara memperolehnya. Satu, diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukam lita'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188. Kemudian yang kedua, tidak diperoleh dengan cara riba. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Wallahu la yuhibbu kulli kafarin athim. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula.
Dan jika mencarinya dengan jalan yang tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Selanjutnya, adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Misalnya, jagung, sagu, ubi, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air. Misalnya, ikan, lobster, kepiting, dan lain-lain. Yang ketiga, semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, dan lain-lain. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Jadi kesimpulan, yang pertama macam-macam makanan halal menurut zatnya, dan yang kedua macam-macam makanan halal menurut cara perolehnya. Jadi macam-macam makanan halal menurut zatnya dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal maupun pikiran, tidak kotor, najis, dan tidak juga menjijikkan. Yang kedua, macam-macam makanan halal menurut cara perolehnya diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah dan tidak dengan cara riba. Yang ketiga, macam-macam makanan halal. Semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Semua makanan yang berasal dari laut atau air. Semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, dan lain-lain. Kecuali babi dan anjing. Dan hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Ya, kira sekian untuk video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi daring. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.